Hai Paralis, berbicara tentang sosial media, mungkin kalian sudah familiar dengan kata anonim. Akhir-akhir ini semakin banyak akun-akun anonim yang bermunculan di sosial media. Akun-akun itu tidak mempublikasi siapa pemilik aslinya, tapi ternyata justru disukai oleh banyak orang dan gak jarang banyak orang yang menuangkan isi hatinya di akun-akun tersebut. Kira-kira kenapa ya akun-akun anonim itu lebih disukai di sosial media? Kenapa orang-orang itu lebih mudah bercerita kepada strangers daripada teman-teman sendiri atau teman-teman terdekatnya? Di video ini aku bakal bahas itu semua. Jadi make sure untuk tonton video ini dari awal sampai akhir supaya kamu dapat keseluruhan ilmunya. Kalau kamu suka dengan channel pengembangan diri seperti ini, kamu bisa support kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kita bisa terus belajar bareng-bareng dan berkembang bareng-bareng di Paradigma. Anonymity atau biasa kita sebut sebagai anonimitas adalah situasi ketika identitas seseorang yang bertindak tidak diketahui. Contoh sederhananya adalah seseorang melakukan sesuatu nih, tapi nggak mau diketahui identitasnya, misalnya nama. Mungkin kalau dia seorang penulis, dia nggak bakal nulis nama di karya-karyanya. Bagi beberapa penulis sih, ini cara yang bagus. Jadi pembaca menyukai karyanya tanpa memandang dia itu siapa. Kalau pembaca itu udah jatuh cinta banget sama karyanya, terus dia nyari, ini siapa sih penulisnya? Penulis aslinya pasti akan sulit untuk dilacak atau dicari. Nah, Paralis, ternyata anonimitas itu tindakan yang gak salah-salah banget loh. Justru dengan anonimitas ini, orang-orang jadi lebih berani untuk mengekspresikan dirinya, menyampaikan sesuatu, juga kadang melindungi privasi kita. Beberapa tahun belakangan, anonimitas itu dipakai di dark web oleh para penjahat. Dampak baiknya sih hal itu justru ngasih kesadaran kepada penegak hukum secara drastis, Paralis. Kemampuan penegak hukum jadi meningkat untuk menggunakan teknik pengawasan konvensional. Dalam beberapa situasi, anonimitas gak cuma dilindungi, tapi juga ditegakkan dalam hukum. Misalnya, dalam proses pemilu, kita sama-sama tahu ya, asas pemilu yang luber jurdil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dalam kegiatan pemilu ini, anonimitas diterima sebagai hal yang wajar bila pemilu bisa berjalan dengan lancar. Orang lebih percaya diri untuk ngasih hak suaranya. Mungkin kalau pemilu, belum semua dari kalian ya pernah ngalami. Gini deh, contohnya second account. Hari ini siapa sih yang nggak punya second account? Kayaknya kebanyakan dari kita sekarang sudah pada punya deh. Dan kita bikin second account pasti ada alasannya dong, Paralis. Ada yang bikin untuk follow akun gosip, all shop, galeri online, tempat curhat, atau jadi akun ambis. Intinya kebanyakan orang bikin second account itu untuk melindungi citra diri dari golongan tertentu. Ada limitasinya. Karena kalau first account atau main account kan kayak ada relasi-relasi profesional yang kadang kita malu gitu untuk menjadi diri sendiri. At one point kita butuh sosial media, bahkan untuk mendukung karir dalam kehidupan kita. Misalnya walaupun kita udah pakai LinkedIn untuk cari magang atau kerja, orang tetap banyak yang manfaatin Instagram untuk personal branding. Ya yang dipakai first account mereka itu. Makanya muncullah tren second account ini di kalangan pengguna sosial media. Akun itu kebanyakan mereka pakai untuk mengekspresikan diri dan nunjukin sisi asli dirinya. Gampangnya untuk hiburan gitu. Erving Goffman, seorang sosiolog ternama, membahas tentang teori dramaturgi. Jadi di teori dramaturgi ini, interaksi sosial kita termasuk di sosial media ibaratkan sebuah panggung dengan berbagai drama. Kehidupan kita itulah yang menjadi drama dan kita jadi pemerannya. Social media is a stage, ada front stage dan ada backstage. Apa yang mereka lakukan di atas panggung? They act, mereka berakting di front stage. Mereka akan nunjukin persona mereka yang paling keren. Tapi apakah seluruh hidup mereka sepenuhnya kayak gitu? Enggak dong. Tetap ingat kalau setiap orang pasti punya ups dan downs di kehidupan mereka. Mereka simpen itu semua di backstage. Dan apa yang mereka tunjukkan di sosial media itu nggak 100% benar. Jadi sebenarnya penting nggak sih punya second account? Jawabannya ada di kalian masing-masing, Paralis. Nah, kita juga bisa loh ambil contoh dalam kegiatan beramal. Ada seorang dermawan dalam kegiatan amal yang lebih seneng kalau dirinya nggak diketahui. Dia sedekah tapi diam-diam. Dia merasa lebih nyaman dan terhindar dari kejahatan. Karena kita nggak tahu kan kapan dan di mana ketemu penjahat. Jadi, orang bisa menggunakan anonimitas untuk mengurangi resiko itu. Kadang anonimitas itu juga gak sengaja terjadi sih. Contohnya, awalnya karya atau tulisan itu gak anonim, tapi karena ada peristiwa yang bikin rusak parah, misalnya tsunami atau bencana lainnya, informasi atau identitas yang awalnya tadi ada jadi hilang, makanya jadi anonim.
Good newsnya, sekarang sudah banyak negara yang benar-benar melindungi anonymous message. Surat-surat yang nggak ada data pengirimnya itu tetap dikirim kayak surat biasa gitu. Dari cerita panjang tadi, coba kita inget-inget, apa ya contoh anonymity yang ada di keseharian kita? Kalau contoh baiknya sih bisa kayak tadi, kamu bisa bikin second account untuk mengekspresikan diri, share hal-hal lucu, menyampaikan kejujuran, dan balik lagi, privasi kamu lebih terjaga. Bisa juga kamu ngirim surat anonim ke teman kamu, karena kamu malu kalau ketahuan. Tapi juga ada contoh buruknya. Kadang anonymity dipakai untuk sesuatu yang nggak baik. Misalnya bikin second account untuk menghujat seseorang. Padahal seharusnya second account tadi bisa dipakai untuk hal yang bermanfaat kan? Di zaman sekarang menurut aku penting banget sih anonymity ini. Kalian ingat ya pesan dari aku, kalau reputasi kita itu harus dipertahankan. Walaupun apa yang kita buat itu bersifat anonim. Dengan anonymity ini, integritas kita bisa menjadi lebih kuat. Soalnya kita jadi lebih berani melakukan sesuatu yang benar ketika nggak ada satupun orang yang tahu kita itu siapa. Ngomong-ngomong mempertimbangkan jejak digital, zaman sekarang itu penting banget loh paralis. Kita nggak tahu kan, di masa depan apa yang akan terjadi. Apakah mungkin kamu bisa jadi presiden, jadi menteri. Nah, jejak digital tadi bakal berpengaruh banget. Bahkan bisa jadi bumerang buat kita. Terakhir nih, sosial media itu bebas banget. Dan kita kadang nggak tahu berurusan dengan siapa. Kasihkan chat, ternyata dia sedang melacak kita. Nah, paralis, kalian biasanya bersikap anonim untuk apa nih? Cerita di bawah ya. Segitu aja dulu, aku Chris dari Paradigma dan see you in the next video.